Mozambique. Maka apa yang terjadi? Nabi SAW mengambil yang buruk itu lalu mengangkatnya sambil mengatakan, Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu kami bukan dari golongan kami. Coba kalau antum baca sepintas hadis ini tanpa tahu sababul wurudnya, apa maksudnya? Global sekali. Ternyata Nabi SAW mengkhususkan kaum muslimin. Siapa yang menipu kami bukan dari golongan kami. Ini bukan berarti orang kafir boleh ditipu ya, enggak. Karena hukum yang berlaku pada kaum muslimin ada yang berlaku pada orang kafir, seperti nggak boleh ghibah, nggak boleh menipu, nggak boleh memukul, kecuali ada penyebab syar'i. Ada penyebab syar'i yang membuat kita bisa menghukum dia. Itu pun yang menghukum biasa pemerintah, atau mungkin dia tiba-tiba menyerang kita secara pribadi dan seterusnya. Ada hukum syar'i sendiri. Yang kelima, mempelajari sirah juga akan memberikan kita informasi ma'rifatul kuffar wal munafiqin. Kita akan mengetahui tentang keadaan orang kafir dan orang-orang munafik. Siapa sih orang kafir di mata Rasulullah SAW ini? Sehingga jangan sampai seperti ada sebagian kelompok Islam sekarang, vonis kafir ini, vonis kafir itu. Semua orang dianggap kafir kalau tidak segolongan sama dia. Ini keliru sekali. Dari mana ini? Ada penyebab, gitu kan? Sampai saya bahas ada di YouTube teman-teman sekalian, Nawaqidul Iman, pembatal keislaman. Di awal-awalnya saya jelaskan itu, salah satu disertasi S3 yang sangat baik tentunya, tulisan ini Masya Allah. Dan di situ disebutkan banyak pendapat ulama salaf, ya, ulama sahabat tabi'in yang menjelaskan kepada kita tentang tidak bolehnya vonis kafir kecuali orang yang sudah jelas tervonis kafir sesuai dengan indikasi yang telah disampaikan oleh Nabi SAW di zaman beliau. Orang jelas-jelas murtad tinggalkan agamanya misalnya. Kalau orang hanya melakukan satu perbuatan, yang perbuatan itu kayaknya menuju kepada kekafiran, maka tidak akan terjadi padanya kecuali sudah ada hujjah. Sudah ada argumentasi sampai ke dia. Mungkin dia tidak tahu. Nabi SAW tidak spontanitas menyuruh seseorang memvonis ini pasti kafir. Contoh misal hadis yang sahih menjelaskan perilaku Usamah radhiyallahu anhu pada saat membunuh seorang lawan duelnya. Terjadi peperangan dipimpin oleh Amr bin As radhiyallahu anhu ajma'in menyerang satu suku Arab yang mau menyerang Madinah. Berhasil menang. Rupanya ada satu orang ngolok-ngolok sahabat mau melawan tapi sedikit melawan lari. Oleh Usamah dikejar. Begitu ketemu duel sama Usamah adalah orang yang kuat gitu. Begitu duel kalah orang ini. Orang ini tadinya menyerang Usamah dengan pedang, dengan kekuatan. Usamah tangkis, berhasil akhirnya Usamah menjatuhkan pedangnya. Begitu sudah jatuh pedangnya, Usamah angkat pedang, mau ditebas nih orang kafir ini. Dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Orang kafir syahadat. Usamah mau tebas berhenti. Ini syahadat. Tapi tadi dia mau bunuh saya ini, dibunuh sama Usamah. Udah, para sahabat simpang siur. Ini perilakunya Usamah gimana? Diingatin Usamah. Hai Usamah, dia syahadat. Gimana caranya kau bunuh? Jelas, tadi dia hampir bunuh saya. Kalau saya tidak tangkis, saya sudah dibunuh sama dia. Berarti syahadatnya hanya takut lihat pedang. Udah, simpang siur nih. Pulang ke Madinah. Tiba di Madinah, diceritakan kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, begini kejadiannya. Apa kata Nabi SAW? Wahai Usamah, dipanggil. Kenapa kau bunuh dia? Ya Rasulullah, tadinya begini dan begitu. Tangkis-tangkisan, serang-serangan, saya akan dibunuh. Kalau saya tidak tangkis, sudah ditebas leher saya sama dia. Kemudian pada saat pedangnya jatuh, dia syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka dia syahadat karena dia takut lihat pedang saya. Apa kata Nabi SAW? Asyaqaqta an qalbi. Apa kau belah dadanya hai Usamah sampai kau tahu dia benar atau tidak? Usamah diam. Nabi SAW ulangi, asyaqaqta an qalbi, apa kau belah dadanya sampai kau tahu dia benar atau tidak? Nabi SAW ulangi terus sampai kata Usamah, saya berharap mati masuk di kuburan gak keluar lagi. Karena beratnya kalimat itu, gitu kan? Diulangi terus oleh Nabi SAW. Apa kau belah dadahnya sampai kau tahu dia benar atau tidak? Terus diulangi. Artinya apa teman-teman? Hukumnya hukum zahir.
Kalau kelihatan orang itu syahadat, kita nggak bisa buat apa-apa. Hukumnya. Kalau ada lagi indikasi setelahnya dia lakukan kekufuran, dia nyatakan lagi murtad misalnya atau apa, itu lain. Tapi kalau enggak, lihat bagaimana Nabi SAW bermuamalah dengan orang yang seperti ini, gitu kan. Ada juga orang-orang kafir yang Nabi SAW hadapi sesuai dengan keadaan. Ada yang Nabi SAW sengaja suruh bunuh. Seperti kasus Abu Rafi', salah satu pimpinan Yahudi yang selalu menghina Islam. Dibunuh oleh Nabi SAW, disuruh. Salah satu sahabat bernama Abdullah bin Abi Atik radhiyallahu anhu pergi ke sana lalu membunuhnya, gitu kan. Ini memang luar biasa, setiap ada suku yang mau nyerang Madinah dibiayai sama dia. Setiap ada penyair yang menghina Nabi SAW, agama Islam, Allah, dibiayai sama dia. Setiap ada penyanyi, penari menghina-hina Islam sambil menari dibiayai sama dia. Orang ini nyerang Islam dari belakang. Nabi SAW mengatakan, siapa yang bisa mengamankan urusannya Abu Rafi' ini? Kata Abdullah bin Abi Atik, saya Rasulullah. Maka kemudian dia pergi ke sana sama temannya beberapa orang, masuk ke benteng, berhasil membunuh Abu Rafi', gitu kan. Dan ini ada kisah sendiri tentunya nanti akan kita sampaikan insya Allah. Dan ini saya sampaikan juga di ceramah tentang salah satu judul ceramah itu kekasihku Rasulullah, aku mencintaimu, gitu kan. Yang baru tablik akbar di Makassar dan di Surabaya kemarin menjelaskan banyak mujizat Nabi SAW, diantaranya perilaku ya terbunuhnya Abu Rafi' ini ada ibrah dan pelajaran yang besar, gitu. Jadi ada orang-orang munafik yang dihadapi dengan cara dibunuh, ada orang-orang munafik, ada orang kafir dihadapi dengan cara bunuh, ada orang kafir dihadapi dengan cara didakwahi, ada orang kafir dihadapi dengan cara ya diterima zahirnya dan seterusnya. Ada ajaran dari Nabi SAW. Begitu juga orang munafik. Jangan teman-teman begitu kita tahu orang ini mungkin indikasi kemunafikan ada padanya, kan Nabi SAW mengatakan ya, tanda-tanda orang munafik 3, riwayatnya dikatakan 4 sampai dia meninggalkannya baru hilang sifat kemunafikan. Kalau dia berkata selalu dusta, kalau dia diberikan amanah berkhianat, kalau dia berjanji dia ingkari, dan yang keempat adalah kalau dia berdebat maka dia curang. Sekarang berapa banyak orang Islam di Indonesia yang cirinya 4 ini ada semua padanya? Hah? Saya nggak bilang di masjid ini ya, banyak orang. Ada orang subhanallah tiap hari dusta. Udah kayak nggak ada nilainya. Cuma kita sulit bedain mana yang benar, mana yang salah nih. Makanan dusta, pakaian dusta, kerja dusta, semua dusta. Apa yang bisa dipercaya nih? Sama istrinya, sama suaminya dusta terus. Apa ini? Tanda-tanda kemunafikan. Tapi bagaimana caranya kita vonis dan bagaimana bermuamalah? Kan kata Nabi SAW, pastikan dia munafik tulen sampai dia tinggalkan. Berarti ada jalan keluar. Kalau dia taubat, dia tinggalkan, keluar dari munafikan, gitu kan? Dan Islam tidak pernah melihat masa lalu seseorang. Ada di antara nanti orang-orang yang tadinya munafik, kemudian masuk iman dalam hatinya lalu pindah, betul-betul dia menjadi seorang mukmin. Ada. Nanti akan kita jelaskan juga dalam sirah. Bagaimana Nabi SAW bermuamalah dengan mereka? Waktu tersebar berita ifk, kedustaan bahwasanya Aisyah radhiyallahu berzina dengan Safwan, maka semua orang tahu penyebabnya Abdullah bin Abi Salul. Nanti ada ceritanya, unik sekali ceritanya itu. Maka begitu Nabi SAW sudah tahu, yang paling pertama berdiri Umar bin Khattab mengatakannya, Rasulullah izinkan saya tebas lehernya. Bunuh aja orang ini, munafik. Dan Umar selalu setiap ada orang melanggar depan Nabi, ya Rasulullah izinkan. Anda izinkan, hilang kepalanya orang ini. Luar biasa kalau Umar hidup zaman sekarang, wah banyak sekali kepala yang hilang gitu. Apa kata Nabi SAW? Tidak, hai Umar, jangan sampai orang-orang ngomong Muhammad membunuh orang-orang yang hidup seakan-akan jadi sahabatnya gitu. Seperti ini munafik, jelas-jelas munafik, Nabi SAW tahu. Tapi kan dia berbaur dengan muslimin, seakan-akan dia bagian dari sahabat. Jangan sampai orang berkata Muhammad bunuh sahabatnya. Sampai tersebar di setiap musuh Nabi SAW. Ayo, orang-orang Yahudi biasa bilang kalau sudah terdesak kita masuk Islam saja, karena Muhammad gak mungkin bunuh sahabatnya. Sampai tersebar itu sebuah konsep. Berarti ada cara menghadapi orang munafikin. Dakwahi, sampaikan. Bukan seperti orang kafir, misalnya ada yang dibunuh, nggak ada. Kecuali ada penyebab-penyebab syarikat, dia berzina, dirajam, atau dia misalnya membunuh maka dia dibunuh dan seterusnya. Jadi ada metode cara menghadapinya. Dan sirah mengajar kita dengan sangat detail. Bahkan kejadian di zaman Nabi SAW per individu, gitu kan. Serta pelajaran yang luar biasa teman-teman sekalian adalah Islam tidak pernah melihat masa lalu seseorang.
Ini kalau teman-teman ikuti ceramah di YouTube ada judul yang saya angkat, iya inilah aku sekarang. Dakwah atau sebuah ceramah yang semoga Allah SWT ikhlaskannya, tujuannya untuk memberikan motivasi kepada ikhwat dan akhwat yang berubah. Nggak ada aibnya. Dulu pezina, dulu pemabuk, dulu perjudi, dulu kafir, dulu memerangi Islam. Tapi setelah syahadat selesai semua. Karena Islam tidak membenci individu seseorang. Yang dibenci adalah perilaku yang salah. Umar bin Khattab dulu benci sekali sama Islam. Umar bin Khattab itu kalau keluar, khusus keluar dari rumahnya waktu di Mekah untuk nyiksa kaum muslimin. Khusus. Keluar ganggu, pukul orang, siksa orang muslimin. Sampai waktu itu tersebar berita kalau Umar kemungkinan masuk Islam. Kata beberapa sahabat apa? Kalau Umar syahadat, unta juga bisa syahadat. Kayaknya mustahil gitu, nggak mungkin. Tapi dia setelah syahadat, Islam nggak lihat lagi masa lalunya. Umar yang mengaku dan mengatakan saya seorang khamar, orang yang suka minum khamar, dan khamar banyak sahabatnya kan? Khamar itu banyak relasinya selalu ke khamar, zina, macam-macam judi. Memang perilakunya satu sahabat semua itu. Sama antum kalau hadir majelis ilmu, sahabatnya masjid, ya, sahabatnya Quran, sahabatnya kitab, memang begitu. Itu sahabatnya. Jadi kita kena satu sahabatnya kena semua itu. Ini. Makanya jangan buka pintu itu. Orang yang buka pintu kesalahan seperti orang yang ada di mulut jurang. Jangan coba-coba. Sekali tergelincir susah keluar. Kecuali mendaki, susah. Maka jangan coba-coba. Sementara keimanan dan jalan amal soleh ini semuanya jalan lurus, enak. Jalan mulus sampai mati, nikmatin makan, minum, tidur segala macam. Setelah itu mati masuk surga, abadi selamanya. Jadi ada metode menghadapi mereka. Dan yang terakhir teman-teman yang kena mempelajari sirah adalah ma'rifatu dinul haniful Islam. Mengetahui tentang agama yang mulia Islam ini. Dari awal kisahnya. Dari awal turun wahyu pertama, wahyu yang kedua, yang ketiga, bertahap selama 23 tahun. Itu yang kita pelajari dalam sirah. Bagaimana proses agama Islam dari nol sampai akhirnya menjadi agama sekarang yang terbesar pengikutnya. Kalau orang betul-betul yang menganut Islam ini teman-teman sekalian karena dalam hatinya, dia tidak akan tinggalkan sampai mati. Karena dia sudah tahu ini kebenaran. Nah, kita akan lihat nanti historinya 23 tahun semuanya bagaimana Islam itu sempurna. Inilah kurang lebih 6 poin manfaat mempelajari sirah. Tentu kalau ada poin-poin lain mungkin keterbatasan saya sebagai manusia biasa. Saya cuma menyusun di tulisan saya 6 poin ini. Dan insya Allah mudah-mudahan ini sudah saya berharap dengan izin Sang Pencipta Allah yang Maha Pemurah untuk menjadikannya sebuah poin yang sudah menjadi pelajaran buat kita dan cukup untuk membuat kita ya termotivasi untuk mempelajari sirah dan juga menganggap atau mengetahui dan menyadari sirah itu sangat penting. Kemudian kita masuk teman-teman ke sirah kita. Tentu saya tidak akan memulai dari sejarah Nabi Muhammad SAW. Saya akan jauh memulai sebelumnya. Kita akan mulai dari sejarah Mekah. Dari mana asalnya kota ini? Dulunya tidak ada di situ apa-apa. Padang pasir, lembah. Kemudian kita akan masuk ke kisah kota Mekah, kisah Zamzam, kisah pembangunan Ka'bah. Ada poin di situ. Kemudian ada masuk Islam, masuknya agama Yahudi di Jazirah Arab. Kemudian masuknya agama Nasrani di Jazirah Arab. Kenapa ada orang Arab tapi beragama seperti agama Yahudi? Kenapa ada orang Arab tapi agamanya seperti agama Nasrani? Orang-orang Arab tapi Nasrani sampai sekarang di Syria di mana-mana ada. Kok bisa? Gitu kan? Maka ada nanti kisah-kisah bagaimana masuknya dua agama properti ini ke Jazirah Arab. Kemudian kita akan jelaskan juga ada kisah pasukan gajah, Abraha, siapa itu Abraha, dari mana dia, kisahnya bagaimana dia masuk ke Yaman, bagaimana, kenapa dia termotivasi menyerang Ka'bah, kejadian yang terjadi setelahnya, pelajaran-pelajaran besar yang kita ambil. Kemudian kita akan belajar tentang berkuasanya pemerintah negeri Faris di Yaman. Ini kurang lebih subjudul 1, jadi poin A di tulisan saya. Satu persatu akan kita bahas tentunya. Ini mungkin butuh beberapa kali pertemuan tentunya. Dan nanti akan ada lanjutan poin B-nya tentang masalah fase lahirnya Nabi SAW, kejadian-kejadian sebelum beliau lahir, tanda-tanda pada saat beliau lahir, apa saja. Kemudian
masa kecilnya, masa anak-anak, masa bayi, masa anak-anak, kasus masalah menyusui dengan Halimah Sa'diyah dan seterusnya, pelajaran-pelajaran yang kita ambil dari situ sampai masa beliau masuk menikah dengan Khadijah, dengan proses perdagangan dan seterusnya. Kemudian interaksi dengan manusia, penyampaian tentang beberapa pendeta-pendeta Nasrani tentang kebenaran risalah beliau sebelum beliau menjadi nabi. Kemudian baru masuk fase kenabian. Baru kemudian masuk masalah fase kenabian dan segala macam hal yang lengkap berhubungan dengan masalah itu. Peperangan perjuangan Nabi SAW di Mekah, peperangannya setelah di Madinah, dan seterusnya sampai akhirnya ditutup dengan meninggalnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita akan masuk teman-teman sekalian kisah kota Mekah dan kisah Zamzam serta pembangunan Ka'bah. Tentu kita akan mulai dari manusia terbaik yang dikenal juga manusia yang terbaik di kalangan manusia, tapi di kalangan para nabi tentunya, walaupun beliau adalah kakek kesekian Nabi SAW, tetap saja Nabi SAW manusia terbaik, ya. Karena beliau mengatakan, Nabi SAW mengatakan, ana sayyidu walad Adam yaumal qiyamah. Saya pimpinan anak Adam pada hari kiamat, wala fakhr, dan tidak ada kesombongan di situ. Berarti walaupun ya, Ibrahim alaihissalam yang akan kita sebutkan kisahnya, kakek kesekian Nabi SAW, juga tetap saja beliau terbaik di kalangan semua manusia karena dikenal dengan Khalil. Tetapi Nabi SAW tetap walaupun cucu kesekian adalah lebih baik di posisi ya di sisi Allah SWT daripada ayah atau kakeknya kesekian ini. Ibrahim alaihissalam manusia yang luar biasa, manusia yang Allah Subhanahu wa taala berikan julukan melalui lisan Nabi Muhammad SAW dengan Abul Anbiya, ayahnya para nabi-nabi, karena memang kisahnya akan kita lihat tentunya dengan dua orang istri yang dimiliki oleh Ibrahim alaihissalam. Namun sebelumnya saya akan mulai dulu dengan Ibrahim alaihissalam ini. Di masa kecilnya lahirlah Ibrahim alaihissalam dari dua orang tua, tapi yang disebutkan di dalam Al-Quran nama ayahnya Azar. Di zaman itu beliau lahir di Babilonia, dan Ibrahim alaihissalam dari suku asli Babilonia. Babilonia adalah suku, nama kota di Irak, dan ini ada sukunya sendiri. Suku ini teman-teman bukan orang Arab, bukan orang Arab. Karena waktu itu orang Arab di zaman Ibrahim alaihissalam cuma ada di satu tempat, mereka belum menyebar. Adanya suku Arab di Mekah, adanya di Yaman. Adanya di Yaman, belum menyebar. Jadi memang setiap wilayah ada suku-suku sendiri. Babilonia ada sukunya, dan Ibrahim alaihissalam pada saat itu lahir di satu malam, satu sore hari menjelang maghrib, menjelang malam. Di hari tepatnya di mana Namrud, raja pada saat itu, mengaku sebagai Tuhan. Ayah Namrud meninggal, kemudian Namrud dinobatkan jadi raja. Tiba-tiba dia mengeluarkan sebuah informasi kalau dia adalah Tuhan, dan siapapun yang mengakui itu boleh mendapatkan apa saja yang dia minta. Apa saja yang dia minta. Minta harta, minta emas, minta tanah, minta apa saja dikasih. Maka orang berbondong-bondong banyak yang menyetujui masalah itu, ya. Apalagi pada saat itu di Babilonia tidak ada seorang rasul, tidak ada nabi gitu. Pada saat lahirnya Ibrahim alaihissalam ini, Namrud pada malam harinya mimpi. Dia mimpi melihat kerajaannya hancur, terbakar sana sini. Lalu dia bangunkan semua penasehat-penasehatnya. Malam itu juga waktu dia ngaku sebagai Tuhan tuh. Apa takwil mimpi ini? Kok bisa saya mimpi seperti ini? Mereka semua angkat tangan mengatakan kami gak tahu. Sampai ada satu orang yang akhirnya mengatakan, wahai Namrud, kemungkinan malam ini di Babilonia ada anak yang lahir laki-laki yang akan menghancurkan kerajaan Anda. Namrud lalu mengeluarkan sebuah instruksi yang aneh. Dia mengatakan kalau begitu semua anak laki-laki yang lahir di negeri ini malam ini bunuh. Azar, salah satu penasihat Namrud, ahli membuat patung, datang di istana Namrud, kemudian dia tahu informasi atau instruksi Namrud ini, dan dia tahu istrinya baru melahirkan malam itu, sore itu Ibrahim alaihissalam. Maka datanglah Azar ke rumahnya mengatakan kepada istrinya, bawalah Ibrahim ini ke hutan supaya Namrud tidak membunuhnya. Ringkas cerita, dibawalah Ibrahim alaihissalam ke sana.
Kemudian setelah dibawa teman-teman sekalian ke hutan, berjalan waktu itu umur Namrud sekitar 30 tahun. Terus saja Namrud mengumandangkan tentang masalah dia Tuhan dan terus saja gitu kan. Sampai umur dia 40 tahun. Maaf, sampai umur dia 70 tahun. Dan pada saat itu Ibrahim alaihissalam berumur 40 tahun. Dinobatkan jadi nabi. Pergilah Ibrahim alaihissalam waktu diutus, hari pertama diutus oleh Allah sang pencipta menjadi nabi. Dengan cara umum tentunya, setiap nabi-nabi biasanya didatangi oleh Jibril alaihissalam. Kemudian mengatakan, kalau kau adalah utusan Allah, lalu diberikanlah firman-firman Allah kepadanya. Ibrahim alaihissalam pada saat itu, saudaraku seiman, datang ke tempat ibadahnya masyarakat Babilonia. Ada sebuah kuil besar dibuat. Kemudian Ibrahim alaihissalam berkata kepada orang-orang di sekitarnya pada saat dia masuk ke tempat ibadah itu yang mereka lagi kebetulan duduk di situ, kemudian mereka melihat ya atau memberikan sesajen, memberikan segala macam. Ibrahim alaihissalam ada riwayatnya yang mengatakan sebelum tiba di tempat ibadah itu ada banyak patung-patung di pinggir jalan. Kemudian dia berkata kepada patung-patung di pinggir jalan itu, kenapa kamu dianggap sebagai Tuhan? Gitu kan? Lalu tidak ada sautan. Kemudian Ibrahim alaihissalam mengambil batu dan melempar wajahnya patung itu. Ternyata juga sama, tidak ada reaksi sama sekali. Karena kita sudah tahu patung tentunya tidak akan bisa bergerak, ya. Tidak akan bisa bergerak. Jadi jelas sekali dilempar sama batu tidak, didatangi oleh Ibrahim AS, dipukul di sekitarnya tidak juga bergerak. Ya. Yang jelas teman-teman sekalian, dengan penolakan, dengan Ibrahim AS melihat itu tidak ada apa-apa, yang sebelumnya pada saat dia dinobatkan jadi nabi, itu dia sempat kejadian ini yang membuat Allah menobatkan jadi nabi. Dia duduk di hutan, kemudian dia melihat ke bulan di malam hari. Dia mengatakan, siapa ya Tuhan saya? Kayaknya ini Tuhan saya nih. Lalu kemudian ditunggu sama dia sampai pagi. Dia sempat menunggu ada suara kah, ada obrolan, tidak ada. Besok pagi terbit matahari lebih besar. Lalu dia mengatakan, ini kayaknya Tuhan saya, ini lebih besar gitu. Kemudian juga ditunggu sama dia sampai terbenam matahari, mataharinya hilang. Kemudian dia mengatakan, kalau begitu ini semua bukan Tuhan, dan saya mengatakan saya menyerahkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa dan Maha Tinggi agar ya memberikan kepada saya petunjuk. Maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia atau diberikan dia kenabian. Baik, ringkas cerita teman-teman sekalian, datanglah Ibrahim alaihissalam kemudian bertemu dengan tempat ibadah yang dibuat oleh Namrud. Dan sampai sekarang tentu kalau teman-teman ketik di Google tentang masalah peninggalan Namrud di Babilonia, akan ada gambar-gambar, banyak sekali gambar-gambar peninggalan istananya, puing-puingnya, tempat pembakaran Ibrahim alaihissalam, banyaklah ya. Ibrahim alaihissalam mendakwai yang paling pertama ayahnya. Begitu datang, dia bertemu dengan ayahnya, didakwahi ayahnya, didakwahi kaumnya. Allah menyebutkan dalam masalah itu dalam Al-Quran, surah Al-Anbiya, surah nomor 21 ayat 52 sampai 73. Surah Al-Anbiya, surah nomor 21 ayat 52 sampai 73. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idz qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi at-tamathil allati antum laha 'akifun. Qalu wajadna aba'ana laha 'abidun. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. Sampai sini teman-teman saya berhentikan dulu dan akan kita lanjutkan ayatnya. Jadi ayat 52 sampai ayat ayat 57 sampai ayat 57 dulu. Kurang lebih terjemahnya kata Ibrahim alaihissalam, ingatlah kata Allah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, apa nih patung-patung yang sedang kalian sembah? Mereka berkata, inilah yang kami temukan yang disembah oleh ayah-ayah kami. Kemudian kata Ibrahim alaihissalam, ketahuilah apa yang sedang kalian lakukan ini dan ayah-ayah kalian adalah sesuatu yang sesat, salah ini. Lalu kemudian mereka berkata, apakah kamu datang membawa kebenaran atau kau hanya sekedar datang untuk mengganggu kami?
Maka Ibrahim AS mengatakan, Tuhan kalian adalah yang menciptakan seluruh langit dan bumi, pemiliknya, pengawasnya, pengurusnya, dan saya termasuk saksi atas itu. Saya akan memberikan kalian bukti-bukti. Dan kalau kalian tidak mau percaya, maka saya akan menghancurkan dan melakukan tipu daya terhadap Tuhan-Tuhan kalian ini. Ceritanya adalah Ibrahim alaihissalam masuk menemui ayahnya bersama dengan kaumnya lagi masuk ke dalam sebuah ma'bad, sebuah tempat ibadah yang dibuat mirip dengan piramida Mesir, Fir'aun, tapi piramida agak ngerucut kotak ya, seperti kotak lah batu-batu itu. Kalau ini enggak manjang, kayak bangunan manjang ke belakang, sampai sekarang masih ada tentu. Tangganya banyak ke atas. Di atas itu ada sebuah ruangan itu ditaruh patung-patung yang banyak sekali, gitu. Di antaranya patung Namrud. Dan mereka selalu tiap hari datang berikan sesajen, mohon-mohon, diberikanlah nama nih dewa api, dewa matahari, dewa bulan, dewa apalah, segala macam dewa-dewa nama mereka. Kemudian pada saat itu yang selalu membawa sesajen hanya orang penjaga kuil, tidak boleh yang lain. Kalau orang lain maka akan kualat. Ibrahim alaihissalam datang pada hari di mana beliau dinobatkan jadi nabi dan temukan ada ayahnya di situ bersama kaumnya sedang menyembah. Ibrahim alaihissalam langsung naik, kemudian mendekati patung yang memang pada saat itu dikasih tinggi, ditinggikan tempatnya, naik tangga, naik ke atas. Tidak ada yang berani naik ke atas sana, kecuali penjaga kuil saja. Karena keyakinan mereka kalau didekatin patung-patung ini maka akan kualat, akan putus kakinya, akan putus tangannya, akan stroke badannya, akan segala macam hal. Akhirnya Ibrahim alaihissalam datang kemudian mengajak ngobrol patung itu, mengatakan, hai yang dianggap Tuhan oleh masyarakat Babilonia, apa kau tidak marah? Pada saat Ibrahim AS mengambil sesuatu sesajen di situ, maka tidak ada sautan. Saya mengambil sesajenmu. Orang semua lagi lihat. Lalu Ibrahim AS mengucapkan 2 kali sampai 3 kali, tidak ada jawaban. Lalu diambil sedikit di situ potongan makanan, lalu dilempar ke wajahnya patung itu. Jatuhlah ya buah atau makanan tersebut. Kemudian tidak ada sautan, karena kita tahu patung tidak akan bicara. Kata Ibrahim AS, hai yang dianggap Tuhan oleh masyarakat Babilonia, apa kau tidak bisa melawan saya? Kau tidak marah karena saya lempar kamu dengan sesajenmu sendiri? Nggak ada sautan. 2 kali nggak ada sautan, 3 kali nggak ada sautan. Mungkin biar jutaan kali tidak akan ada sautan tentunya. Pindah ke patung kedua dilakukan hal yang sama. Patung ketiga, semua patung itu dihina oleh Ibrahim AS. Setelah itu Ibrahim AS setelah keliling dari sisi kanan ruangan sampai ke sisi kiri, lalu dia mengatakan, hai kaumku, lihat ini apa yang kalian sembah. Patung kalian susun sendiri, kalian pahat sendiri, kalian bentuk matanya, kalian bentuk hidungnya, kalian yang pikul diangkat sampai ke situ. Lalu kenapa kok diminta tolong dari patung-patung ini? Yang telah menciptakan adalah kalian, Tuhan kalian Allah yang menciptakan langit dan bumi. Maka mereka diam, mereka tidak mau. Lalu Ibrahim mengatakan, saya pasti akan lakukan tipu daya terhadap patung-patung kalian ini. Apa tipu daya Ibrahim? Ayat 5, 8-nya berlanjut. Faja'alahum juzadzan illa kabiran lahum la'allahum yarji'un. Qalu man fa'ala hadha bi'alihatina innahu laminadh dhalimin. Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Qalu fa'tu bihi ala a'yunin nasi la'allahum yashhadun. Qalu a anta fa'alta hadha bi'alihatina ya Ibrahim? Qala bal fa'alahu kabiruhum hadha fas'aluhum in kanu yantiqun. Faraja'u ila anfusihim faqalu innakum antum zalimun. Thumma nukisu ala ru'usihim laqad alimta ma haula'i yantiqun. Qala afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadurrukum uffin lakum wa lima ta'buduna min dunillah afala ta'qilun. Sampai sini teman-teman, sampai di ayat ya, 67 ya. Ayat 67 saya terjemahkan dan saya hubungkan dengan kisahnya. Maka pada saat itu kaumnya keluar dari ruangan ibadah tadi, tinggalkan Ibrahim AS. Kata Ibrahim, sebentar, kalau kalian tidak mau dengar apa yang saya sampaikan, saya ini utusan Allah pencipta langit dan bumi dan saya akan sampaikan kepada kalian. Kalian tetap mau sembah berhala, saya akan lakukan tipu daya loh. Mereka tinggalkan, tidak mau dengar Ibrahim AS. Sempat bimbang tapi mereka tinggalkan. Ibrahim AS keluar cari kampak dan masuk menghancurkan patung-patung itu. Dipotong kepalanya, potong tangannya, potong kakinya, dihancurin semuanya. Dan Ibrahim AS membiarkan patung yang paling besar, patungnya Namrud ada di tengah-tengah ruangan, enggak diganggu sama sekali. Tapi ada patung ular, patung singa, dipotong kepalanya, ditaruh di pahanya patung Namrud. Kampaknya juga ditaruh di tangannya patung Namrud.
Maka besok pagi pada saat mereka mau beribadah lagi, mereka temukan tempat ibadah mereka hancur semuanya. Dan pada malam hari, pada saat Ibrahim AS menghancurkan, penjaga kuil ada. Tapi penjaga kuilnya ketakutan.